Selamat pagi semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang dysfunctional behavior. Saya Servulita Balus sebagai moderatornya. Penjelasan materi pertama tentang dysfunctional behavior akan dibawakan oleh Kak Jennifer. Materi kedua, depresi, akan dibawakan oleh Kak Yohana dan Kak Kiswa. Materi ketiga, fobia, akan dibawakan oleh Kak Francisca dan Kak Margaret. Dan materi terakhir, agresif, akan dibawakan oleh Kak Butet dan Kak Adinda. Dan penjelasannya saya serahkan kepada teman-teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya akan menjelaskan perilaku difungsional. Konsep penyebab triadik timbal balik Bandura mengasumsikan bahwa perilaku dipelajari sebagai hasil dari interaksi timbal balik dari yang pertama, yaitu orang. Orang di sini termaksud ke dalam proses kognisi dan neurofisiologis. Kognisi merupakan keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atas sesuatu. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan termasuk hubungan interpersonal dan kondisi sosial di dalam ekonomi. Yang ketiga yaitu faktor perilaku. Faktor perilaku di sini termaksud ke dalam pengalaman sebelumnya dengan ditambahkan dengan penguatan. Perilaku difungsional sangat cocok untuk reaksi depresi, fobia, dan perilaku agresif. Akan melanjutkan penjelasan berikutnya tentang depresi. Standar dan tujuan pribadi yang tinggi dapat mengarah pada pencapaian dan kepuasan diri. Namun, jika orang menetapkan tujuan mereka terlalu tinggi, kemungkinan besar mereka akan gagal. Kegagalan seringkali menyebabkan depresi, dan orang yang depresi seringkali meremehkan pencapaian mereka sendiri. Hasilnya adalah penderitaan kronis, perasaan tidak berharga, kurangnya tujuan, dan depresi yang meluas. Bandura pada tahun 1986 sampai 1997 percaya bahwa depresi difungsional dapat terjadi di salah satu dari 3 subfungsi pengaturan diri. Yang pertama, observasi diri. Yang kedua, proses penilaian. Dan yang ketiga adalah reaksi diri. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, selama pengamatan diri, orang dapat salah menilai kinerja mereka sendiri atau mengubah ingatan mereka tentang prestasi masa lalunya. Orang yang depresi cenderung membesar-besarkan kesalahan masa lalu mereka dan meminimalkan pencapaian sebelumnya, serta memiliki kecenderungan yang melanggengkan depresi mereka. Kedua, orang yang depresi cenderung membuat penilaian yang salah. Mereka menetapkan standar mereka terlalu tinggi sehingga pencapaian pribadi apapun akan dinilai sebagai kegagalan. Bahkan ketika mereka mencapai kesuksesan di mata orang lain, mereka terus mencaci maki kinerja mereka sendiri. Depresi ini sangat mungkin terjadi ketika orang menetapkan tujuan dan standar pribadi jauh lebih tinggi daripada kemanjuran yang mereka rasakan untuk mencapainya. Akhirnya, reaksi diri orang yang depresi sangat berbeda dengan orang yang tidak mengalami depresi. Orang yang depresi tidak hanya menilai diri sendiri dengan kasar, akan tetapi mereka juga cenderung memperlakukan diri sendiri dengan buruk dan dengan kekurangannya. Saya akan menjelaskan tentang fobia. Fobia adalah ketakutan yang cukup kuat dan cukup meresap untuk memiliki efek melemahkan yang parah pada kehidupan sehari-hari seseorang. Misalnya, fobia ular mencegah orang melakukan berbagai pekerjaan dan menikmati berbagai jenis kegiatan rekreasi. Fobia dan ketakutan dipelajari dengan kontak langsung, generalisasi yang tidak tepat, dan terutama dengan pengalaman observasi. Mereka sulit dipadamkan karena orang yang fobia menghindari benda yang mengancam. Kecuali jika objek menakutkan itu ditemui, fobia akan bertahan tanpa batas.
Bandura memuji televisi dan media berita lainnya karena menimbulkan berbagai ketakutan kita. Pemerkosaan yang dipublikasikan dengan baik, perampokan bersenjata, atau pembunuhan dapat meneror komunitas, menyebabkan orang menjalani kehidupan yang lebih terbatas di balik pintu yang terkunci. Kebanyakan orang tidak pernah diperkosa, dirampok, atau dilukai dengan sengaja, namun banyak yang hidup dalam ketakutan akan diserang secara kriminal. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Margareta. Fobia dipertahankan oleh faktor penentu yang diakibatkan, yaitu penguatan negatif yang diterima oleh orang yang mengalami fobia untuk menghindari situasi yang menimbulkan rasa takut. Misalnya, seseorang yang mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan. Salah satu contohnya ketika seseorang dirampok saat sedang berjalan di taman kota. Dari peristiwa itu, otomatis membuat dia menjadi sangat takut, bahkan merasa terancam atau trauma, dengan tidak memasuki bahkan mendekati tempat kejadian di mana ia dirampok saat itu. Nah, dari contoh tersebut, kita mengetahui bahwa perilaku disfungsional atau penghindaran terbentuk dan dipertahankan oleh interaksi timbal balik, di mana seseorang memiliki keyakinan bahwa mereka akan dirampok atau diserang saat mendekati tempat kejadian itu. Nah, fobia ini sulit dihilangkan karena pribadi yang mengalaminya berusaha keras untuk menghindari objek yang dapat mengancam dirinya. Agresif, perilaku agresif jika dilakukan secara ekstrim juga dapat menyebabkan disfungsional. Bandura 1986 berpendapat bahwa perilaku agresif diperoleh melalui pengamatan orang lain, pengalaman langsung dengan bala bantuan positif dan negatif, pelatihan atau instruksi, dan keyakinan yang aneh. Setelah mapan, orang-orang terus melakukan penyerangan karena setidaknya 5 alasan. Pertama, mereka senang melukai korban atau penguatan positif. Kedua, mereka menghindari atau melawan konsekuensi permusuhan dari agresi oleh orang lain atau penguatan negatif. Ketiga, mereka menerima cedera atau bahaya karena tidak berperilaku agresif atau hukuman. Keempat, mereka memenuhi standar perilaku pribadi mereka dengan perilaku agresif mereka atau penguatan diri. Dan yang kelima, mereka mengamati orang lain, menerima penghargaan atas tindakan agresif atau hukuman untuk perilaku non-agresif. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Bandura percaya bahwa tindakan agresif biasanya mengarah pada agresi lebih lanjut. Keyakinan ini didasarkan pada studi klasik dari Bandura, Dory Rose, dan Celia Rose pada tahun 1963 yang menemukan bahwa anak-anak yang mengamati orang lain berperilaku agresif menunjukkan lebih banyak agresi daripada kelompok kontrol yang tidak melihat tindakan agresif tersebut. Dalam penelitian ini, para peneliti membagi anak laki-laki dengan perempuan sekolah pembibitan Universitas Stanford menjadi 3 kelompok eksperimen yang cocok dan 1 kelompok kontrol. Anak-anak dalam kelompok eksperimen pertama mengamati model hidup berperilaku dengan agresi verbal dan fisik terhadap sejumlah mainan, termasuk boneka bobo yang digelembungkan besar. Kelompok eksperimen kedua mengamati film yang menunjukkan model yang sama berperilaku dengan cara yang identik. Kelompok eksperimen yang ketiga melihat film fantasi di mana seorang model berpakaian seperti kucing hitam yang berperilaku sama agresifnya terhadap boneka bobo. Anak-anak dalam kelompok kontrol dicocokkan dengan kelompok eksperimental pada peringkat agresi sebelumnya, tetapi mereka tidak dikenakan model agresif. Setelah anak-anak dalam 3 kelompok eksperimen mengamati model yang memarahi, menendang, meninju, dan memukul boneka bobo dengan palu, mereka melanjutkan ke ruangan lain di mana mereka mulai frustasi. Segera setelah frustasi tersebut, setiap anak masuk ke ruangan
percobaan yang berisi beberapa mainan seperti boneka Bobo dalam versi kecilnya yang biasa dimainkan dengan agresif. Selain itu, ada juga beberapa mainan non-agresif seperti peralatan minum teh dan bahan pewarna. Pengamat mengamati respon agresif atau non-agresif anak-anak terhadap mainan melalui cermin satu arah. Seperti yang dihipotesiskan, anak-anak terpapar model agresif menunjukkan respon yang lebih agresif daripada mereka yang tidak terpapar. Namun bertentangan dengan ekspektasi, peneliti tidak menemukan perbedaan jumlah total agresi yang ditunjukkan oleh anak-anak pada ketiga kelompok eksperimen. Anak-anak yang telah mengamati karakter kartun setidaknya sama agresifnya dengan mereka yang dihadapkan pada model hidup atau model yang difilmkan. Secara umum, anak-anak di setiap kelompok eksperimen menunjukkan perilaku agresif sekitar 2 kali atau lebih banyak daripada mereka yang di kelompok kontrol. Selain itu, respon negatif jenis tertentu sangat mirip dengan yang ditampilkan oleh model dewasa. Anak-anak memarahi, menendang, meninju, dan memukul boneka dengan palu yang meniru perilaku yang telah dicontohkan. Studi yang kini berusia lebih dari 40 tahun ini dilakukan di saat masyarakat masih memperdebatkan dampak kekerasan televisi terhadap anak-anak dan orang dewasa. Beberapa orang berpendapat bahwa melihat perilaku agresif di televisi akan memiliki efek katarsis pada anak-anak. Artinya, anak-anak yang mengalami agresi secara perwakilan akan memiliki sedikit motivasi untuk bertindak secara agresif. Studi oleh Bandura, Rose, dan Celia Rose pada 1963 tadi menawarkan beberapa bukti eksperimental paling awal bahwa kekerasan TV tidak mengekang agresi. Sebaliknya, hal itu menghasilkan perilaku agresif tambahan. Terima kasih.